Apa hukumnya seorang laki-laki lomba Agustusan main bola atau main futsal dengan menggunakan daster, yang itu adalah pakaian perempuan? Maka saya jawab, bukan menurut saya, bukan kata-kata saya, bukan ungkapan dari saya, tapi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat. Siapa yang dilaknat oleh Rasulullah? Al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Seorang laki-laki yang menggunakan atribut menyerupai wanita. Atau sebaliknya, al-mutasyabbihat minan nisa birrijal. Seorang wanita yang menggunakan atribut layaknya seorang pria. Dilaknat, bukan yang melaknat saya. Kita dilaknat ustadz saja ngeri. Dilaknat warga saja takut. Dilaknat orang tua panik luar biasa. Ini yang melaknat Rasulullah. Maka hati-hati. Kita ini merayakan Agustusan ini untuk mengenang perjuangan pahlawan-pahlawan kita dulu. Dan pahlawan-pahlawan kita dulu ini adalah rata-rata ulama, rata-rata orang yang berilmu, rata-rata orang yang solih. Bahkan saya alumni pesantrennya, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Para ulama, masa kita mengadakan perayaannya dengan yang bertentangan dengan agama Islam? Ini kan seru-seruan saja Pak Ustadz. Oke, sekarang kita kaji. Ini kan biar rame saja. Ini kan biar lucu saja. Begini, bukan soal lucu atau tidak. Kalau tujuannya lucu, ada game lain, ada lomba lain yang juga lucu. Kalau misal seru-seruan, alasannya banyak perlombaan lain yang juga seru, tanpa mendatangkan laknat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah menyampaikan apapun motifnya, dilaknat oleh Rasulullah. Dan yang paling kita khawatirkan itu begini, jamaah sekalian. Kalau kita menonton itu, di perumahan kita mudah-mudahan tidak ada. Tapi misal, di perumahan kita nonton. Ada bapak-bapak main bola, main futsal pakai daster. Kita sebagai orang yang sudah dewasa, pasti menganggap, nggak apa-apa, ini kan cuma lucu-lucuan, cuma hiburan saja. Kita bisa menfilter itu. Kita bisa membedakan mana tuntunan, mana tontonan. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Tahu tidak mereka bahwa itu hanya sebatas hiburan? Mau tidak kita orang tua menjelaskan kepada mereka, nah itu tak patut dicontoh, ini cuma sebatas hiburan. Ada tidak yang menjelaskan begitu? Saya yakin tidak ada. Kecelakaan yang paling besar adalah khawatir itu menempel di benak dan ingatan mereka seakan-akan sah, wajar, boleh laki-laki menggunakan atribut menyerupai perempuan. Setiap hari kan kita koar-koar tolak LGBT. Di media sosial kita tolak LGBT. Di perumahan-perumahan kita tolak LGBT. Bahkan antar umat beragama bersatu menolak LGBT. Tapi yang kita lakukan justru mempromosikan LGBT secara tidak langsung. Kok serius sekali Pak Ustadz? Memang seserius itu dampak buruknya jamaah sekalian. Seserius itu. Maka berhati-hati dalam mengadakan perlombaan. Kita ini mau bersyukur kepada Allah. Jangan justru mendatangkan murka dari Allah Subhanahu. Ada lagi misalnya, juga bermaksud lucu-lucuan. Jadi istrinya ditutup matanya, nanti suaminya menghampiri dan kemudian didandan tanpa lihat. Dikasih celak, dikasih apa segala macam, dikasih lipstik, dikasih bedak, semuanya. Ini kan menurut kita yang dewasa, itu lucu-lucuan saja Ustaz. Itu hiburan-hiburan saja. Tapi beda dengan yang ditangkap oleh anak-anak kita. Seakan-akan mereka kita didik sejak dini bahwa wajar, bahwa lumrah kalau laki-laki juga ikut berdandan. Maka tidak heran
Sebagian besar orang yang terjangkit LGBT, ketika ditanya kepada mereka, kenapa kamu perempuan suka sama perempuan, laki-laki suka sama laki-laki? Apa mereka jawab? Ini bukan mau saya, Ustaz. Ini bukan mau saya. Ini sudah kehendak dari sananya. Saya juga ingin seperti ini, juga bukan mau saya. Itu secara tidak langsung alam bawah sadarnya yang sudah merekam kejadian-kejadian di masa lalu yang dia anggap itu hal yang wajar. Atau misalnya lomba kita memecahkan balon, nggak masalah, memecahkan balon itu bagus, kekompakan, seru luar biasa. Tapi kadang-kadang cara memecahkan balonnya yang tidak elok dilihat. Entah ditaruh di belakang, disunduk. Entah ditaruh di depan, berpeluk. Terlihat seru. Tetapi itu akan nempel di benak generasi penerus kita. Di keturunan-keturunan kita. Belum lagi yang kadang-kadang lomba khusus suami istri. Yang itu seringkali seperti tak layak dipertontonkan. Kemudian ada yang beralasan, itu kan istri sendiri Ustadz. Justru karena istri sendiri, kalau istri orang malah ribut. Apa salahnya kalau istri sendiri? Tidak layak perbuatan begitu, tingkah begitu, gerakan yang seperti itu dipertontonkan di khalayak ramai. Meskipun istri sendiri. Di dalam agama Islam nggak boleh kok ciuman di depan umum meskipun bini sendiri. Nggak boleh. Menampakkan kemesraan intim di depan umum nggak boleh. Apalagi ini ditonton oleh anak-anak kita. Orang tuanya sedang melakukan gerakan-gerakan, perlombaan-perlombaan yang bertentangan dengan syariat. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Banyak cara yang lebih baik, jamaah. Banyak cara yang tidak bertentangan dengan syariat. Bikinlah ide-ide yang lebih menarik. Bikinlah perlombaan-perlombaan yang lebih memotivasi dibanding perlombaan yang begitu-begitu.